SMP Simsalabim mengadakan olimpiade untuk menguji kemampuan akademis siswa-siswinya. Setelah melewati babak-babak penyisihan, akhirnya hanya tersisa 2 finalis, yaitu finalis A, Salma, dan finalis B, Sarah. Di antara mereka berdua, terdapat suasana yang sangat sengit. Marilah kita menyaksikan siapa yang akan menjadi pemenang Olimpiade tahun ini. Baiklah, kita akan memasuki babak final SMP Simsalabim. Jangan harap ya, lo gak ada apa-apanya sama gue. Baik, soal dengan nilai 100 poin diambil dari pelajaran kimia. Sabun dan deterjen dapat melarutkan minyak karena sifatnya yang. Silakan finalis A. Karena sifatnya yang hidrofobik. Bagian lipofiliknya menyatu dengan lemak. Kepala lipofiliknya tetap di luar dan terlarut dalam air. Pemenang Olimpiade SMP Simsalabim adalah Salma. Jangan mentang-mentang ya, kamu menang Olimpiade itu, kamu bisa sombong dan besar hati. Kamu tahu, yang harus menang Olimpiade itu aku. Gak ada yang lebih pantas selain aku. Jangan kira dengan kamu menang Olimpiade, kamu bisa level ya sama aku. Kamu kalah dengan proyek pemalsu yang sama. Kamu buat malu keluarganya. Maaf Pak, tapi aku tahu aku yang terbaik. Bapak mau kerja dari pagi sampai malam dan kamu malah dibiarkan kalah oleh proyek pemalsu seperti sama. Pergi, Om. Semua ini gara-gara Salma. Salma pun menjadi pelampiasan amarah Sarah. Oleh karena itu, Salma menjadi depresi. Salma dia sudah melanggar Pancasila loh. Padahal di nilai pendidikan Pancasilanya selalu 1. Tapi ya walaupun dia anak konglomerat, kita harus tidak peduli dengan itu. Kita harus melapor. Tapi aku gak berani. Dia anak orang kaya loh. Ngapain sih mati-mati kayak gitu? Udah ketik banget sampai lu, Cok. Nih gue kasih iPhone dah ke gue. Gila, makasih bos. Santai-santai, aman lah. People are rich. End of flashback. Sedangkan aku cuma murid biasa. Gak bisa dong. Kamu harus berani. Kenapa? Konselor, aku mau lapor tentang kasus pembulian di kelasku nih. Ya kenapa? Bilanglah. Jadi teman aku kan dibully sama teman kelasnya. Tapi dia gak berani buat lapor karena teman kelasnya itu anak orang kaya. Ceritakan dulu aku ceritanya gimana. Jadi gini. 2,000 years later. Begitu. Jadi harus bagaimana konselor? Kalau begitu nanti aku berbicara ya kepada pihak yang bertanggung jawab dan saya akan melapor kepada panitia. Terima kasih ya sudah melapor. Oke, baik. Terima kasih konselor. Setelah Cindy melaporkan tindakan pembulian Sarah, konselor pun segera melaporkan tindakan-tindakan ini kepada panitia. Namun, tiba-tiba tanpa alasan tertentu, Sarah tidak datang ke sekolah selama 3 hari. Sampai akhirnya, bapaknya dipanggil ke sekolah untuk melaporkan kenapa Sarah tidak datang selama 3 hari. Oh iya. Really? Sarah, kamu kenapa? Udah lah, kamu kesini cuma untuk pamer kemenangan kamu kan? Pergi aja. Leave me alone! Aku tahu kok kenapa kamu begitu. Kenapa kamu seperfeksionis itu? Gara-gara papa kamu kan? Papa kamu kemarin ke sekolah loh, gara-gara bisa melaporkan kamu alfa 3 hari.
yang terbaik buat papi aku dan membanggakan papi aku. Tapi kamu gak boleh salahin diri kamu sendiri juga. Kamu gak boleh terlalu menekan diri kamu sendiri. Kamu juga gak boleh melampiaskan amarah kamu sama aku. Karena kita kan anak-anak Indonesia. Kita harus menghormati Pancasila yang adalah pedoman hidup kita. Pancasila itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam hidup kita. Dan pembulian yang kamu lakukan ke aku sangat melanggar nilai kemanusiaan kepada Pancasila. Maaf ya, Salma, kalau selama ini aku udah membuli kamu sebagai pelampiasan aku. Aku cuma gak ngerti aku harus ngapain. Aku seharusnya bisa lebih menetapkan sifat kemanusiaan dalam diri aku. Dan by the way, walaupun terlambat, selamat ya atas kemenangan kamu. Iya. Sebagai anak Indonesia, kita diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, termasuk nilai kemanusiaan. Nah, di video tadi, Sarah membuli Salma. Apakah tindakan tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja tidak. Of course not. Pada dasarnya, pembulian sudah pasti melanggar nilai-nilai Pancasila, termasuk nilai kemanusiaan. Nah, pembulian berarti kita tidak menghargai hak dan martabat orang lain, kita bertindak semena-menanya kepada orang lain, dan kita menganggap diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus sadar atas perbuatan kita. Apakah itu sesuai dengan pedoman hidup kita yaitu Pancasila atau tidak? Nah, pada akhir video ditunjukkan bahwa Sarah dan Salma sudah mulai bersatu. Nah, Sarah meminta maaf dan Salma juga pun memaafkannya. Saling memaafkan, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang dapat kita lakukan untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kita sebaiknya mempraktekkan hal-hal ini dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan persatuan bangsa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekian dari video kelompok kami. Terima kasih.